Buat adik-adik yang akan menempuh ujian PPAT, saya ucapkan selamat ya, karena lolos verifikasi untuk menjadi calon PPAT untuk mengikuti ujian. Anda yang harus pelajari sekarang adalah PP 24 tahun 2016 ya. Pendaftaran tanah, kelembagaan Kementerian ATR ya, kemudian juga masalah kode etik PPAT ya, terus teknik pembuatan akta ya. Jadi mohon kalau belajar itu jangan panik ya, step by step. Mungkin hari ini kita belajar PP 24 2016 ya, terus belajar mengenai pendaftaran tanah, kemudian belajar mengenai hukum tanah nasional gitu. Pelan aja, nggak usah panik, bahannya kan ini banyak nih ya. Kemudian masalah teknik pembuatan akta. Teknik pembuatan akta, cari perkaban peraturan kepala BPN yang mengatur mengenai teknik pembuatan akte. Anda hafalkan ya, bagaimana sistem pembuatan akte PPAT ini ya. Anda pelajari ya, contohnya harus ada cover. Kalau cover itu bagaimana bunyinya ya. Kemudian juga kalau pembuatan akte jangan lupa, jangan cuma bikin akte dari 8 akte PPAT itu mungkin akan diambil 2 ya. Nah jangan lupa kita juga tekniknya harus kita pelajari, kop surat, kop atasnya itu dihafalkan ya. Kemudian bawah sendiri digaris, di situ juga ada nama notarisnya kan. Baru kita masuk ke aktenya, judulnya apa, nomor ya, komparisi, awal akta, komparisi, premis, kemudian isi akta, penutup akta. Di dalam PP 24 tahun 2016, adik-adik sekalian harus betul-betul dipelajari ya, juga mengenai pendaftaran tanah. Itu dulu step by step kalau mau belajar ya. Kemudian baru kita beralih kepada hukum tanah nasional. Mungkin bukunya Profesor Budi Harsono bagus juga untuk dipelajari ya. Kemudian kita pelan-pelan bergerak kepada kode etik PPAT, kelembagaan Kementerian ATR. Nah kalau itu semua sudah dipelajari, kita masuk kepada teknik pembuatan akte PPAT, yang tentunya itu kita harus tahu perkabannya. Kita baca perkabannya, oh teknisnya begini, ini begini, oh ukuran kertasnya begini, oh harus tintanya begini ya, hurufnya begini, semua dipelajari. Baru kita membuka kertas kita ya. Oh bagaimana sih kita membuat akte PPAT. Jangan lupa di atas itu dikasih nama notaris nama PPAT-nya ya. Di bawah itu juga ada garis ya. Harus digaris begitu karena kita kan membuat akte PPAT sesuai perkaban yang sempurna. Judulnya apa ya. Jangan lupa kalau akte PPAT itu harus ada lahirnya ya. Lahir tanggal berapa itu kan. Jangan sampai itu nggak ada gitu. Kemudian juga komparisi, katakanlah dia janda. Kalau janda cerai bagaimana? Janda mati bagaimana? Ya, lengkap lah. Kalau cerai itu juga harus dilihat sudah ada pembagian harta belum. Kalau janda kematian, surat kematiannya mana? Kalau itu para ahli waris, kan misalnya sertifikat atas nama suami, suaminya meninggal. Nah di sini jandanya mendapatkan persetujuan dari para ahli waris, anak-anaknya ya. Selain dia ahli waris juga, ini anak-anaknya juga memberikan persetujuan ya. Nah itu dipelajari. Mana surat keterangan warisnya? Loh, gunanya apa minta keterangan waris? Supaya kita ngecek, oh ahli warisnya ini. Itulah sistem prudensial akte PPAT yang harus kita tegakkan ya. Hati-hati, makanya lihat kasusnya, ini masuk jual beli atau ini masuk hibah. Apa boleh sih suami istri hibah gitu. Nah itu Anda harus tahu. Pokoknya bikin komparisi itu jangan terburu-buru ya, betul-betul lihat kasuistisnya. Kemudian kita masuk ke premis ya. Asas spesialitas itu juga harus diketahui juga ya, harus ada nilainya, terus kemudian batas-batasnya, semuanya harus dilihat ya. Saya kira sampai di premis Anda jangan terburu-buru juga ya, pelan. Nah kalau waktunya sangat mepet ya, saya sarankan buatlah penutup
harus dibuat penutup akta ya. Jangan sampai akta itu dibiarkan terbuka. Akhir akta itu harus jelas. Anda tutup dulu. Ya. Dan saya sampaikan di sini, kalau memang diperlukan paraf, jangan lupa tiap halaman diparaf. Kalau ada rainfoil, ya diparaf juga. Tetapi kalau di dalam perkaban itu, saya rasa aturannya sih tidak boleh ada rainfoil. Nah, ini menggunakan aturan yang perkaban atau normatifnya begitu atau bagaimana dalam prakteknya. Nah, itu tergantung adik-adik, saudara-saudara sekalian. Jangan lupa dalam akhir akte, di dalam penutup itu ditandatangani. Ya, dari kasusnya misalnya, oh ini suami istri ya, Anda tanda tangani itu. Jadi saya sampaikan di sini dalam pembuatan akte, kalau sudah di awal dibuka, di belakang jangan lupa ditutup. Ya, itu kalau mau betul-betul murni suatu akte seperti itu. Untuk hak tanggungan juga begitu. Nah, Anda di dalam hak tanggungan juga harus jelas ya, siapa pemberi hak tanggungan, siapa penerima hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan belum tentu debitur. Debitur belum tentu pemberi hak tanggungan, tapi juga bisa debitur sama dengan pemberi hak tanggungan. Kemudian kita masuk ke dalam premis. Di situ harus jelas juga debiturnya siapa. Belum tentu debiturnya sama yang dikomparisi, karena yang dikomparisi itu adalah nama yang di sertifikat. Mungkin debiturnya bisa PT. Nah, PT-nya PT apa, berkedudukan di mana. Kalau mau lengkap lagi ya ditulis aktenya gitu kan. Kemudian hutang pokok juga ditulis, asas spesialitas harus ditulis, limitnya berapa, hutangnya berapa, berdasarkan perjanjian apa. Nah, tergantung di dalam soal nanti ini perjanjian apa. Ya. Mungkin nanti dalam soal BPN saya tidak juga ya, saya sarankan Anda harus jelas kalau misalnya ini tentang KPR, perjanjiannya mungkin tentang KPR itu, modal kerja. Kemudian lari juga kepada nilai hak tanggungan ya. Di dalam perkaban tidak disebutkan juga masalah peringkat. Nah, itu karena kita bebas membuat akte di dalam perkaban untuk bunyinya, maka di dalam akte hak tanggungan kita sebutkan nilai hak tanggungan peringkat pertama atau peringkat kedua itu ditambah, peringkatnya itu ditambah. Nah, limitnya berapa, untuk diikat berapa, limitnya berapa, mau diikat hak tanggungan berapa, itu harus jelas juga. Kemudian masuk ke dalam sertifikat ya. Nah, di situ kan juga ada keterangan tanah berikut bangunan yang berdiri, tertanam, melekat ya, dengan dan seterusnya, itu harus ditulis juga. Kemudian juga masuk di dalam pasal. Sebelum pasal kan ada janji-janji juga ya. Kalau hafal ya silakan dihafalkan. Jangan lupa ditutup. Harus ada penutup akta, harus ada akhir akta. Jangan sampai lupa. Banyak sekali yang harus dipelajari. Yang penting tenang, santai ya. Tapi tetap kita serius gitu. Karena kalau kita panik pada saat kita dibagi, katakanlah pembuatan akte dibagi kertas kosong, panik akhirnya blank semua. Saya kira nggak usah panik ya, itulah yang harus dijalanin. Beberapa hal untuk ujian PPAT. Saya doakan semoga lulus semua, sukses ya, untuk menjadi PPAT yang bermartabat. Dan jangan lupa di dalam kode etik PPAT Anda juga pelajari bagaimana menjadi PPAT yang bermartabat, beretika. Baik di dalam menjalankan tugasnya itu tetap harus dalam koridor beretika. Terima kasih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision